Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan dan doa pagi di Bijaksana Channel. Kiranya kebaikan dan kemurahan dari Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kita. Mari kita mulai renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat nafas hidup yang masih kami miliki sampai saat ini. Betapa banyaknya anugerah yang kami terima, pemeliharaan dan perlindungan-Mu yang Engkau berikan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami berdoa memohon padamu dengan penuh kerendahan hati untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Engkau adalah Sang Penyembuh sejati yang memiliki kekuasaan untuk menyembuhkan segala penyakit dan melindungi mereka dari penderitaan. Kami mohon ya Bapa, agar Engkau mengangkat penyakit-penyakit yang mereka derita, memberikan kekuatan kepada mereka untuk melewati masa-masa sulit ini dan mengembalikan kesehatan serta kebahagiaan dalam hidup mereka. Kami juga memohon padamu untuk memberikan pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Engkau maha bijaksana dan maha mengetahui tentang segala ujian dan cobaan yang mereka alami. Kami mohon ya Bapa, agar Engkau memberikan ketabahan dan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Berikanlah petunjuk dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dengan penuh keyakinan dan keteguhan hati. Ya Bapa, saat ini kami mau masuk dalam saat teduh dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami di saat kami mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat agar kami mampu mengerti dan mengetahui serta melakukan firman-Mu dengan taat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Di sebuah kerajaan Persia, hiduplah seorang perdana menteri yang selalu berkata, "Puji Tuhan, dalam segala situasi dia selalu bersyukur." Raja tertarik dan memilih dia menjadi pemimpin atas menteri-menterinya karena sikapnya yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Kemanapun sang raja pergi, di situ pula sang perdana menteri berada. Sering sekali perdana menterinya ini pergi berburu berdua. Sang perdana menteri tidak hanya sebagai pembantu raja saja, tetapi lebih dari itu, sudah seperti sahabat dan keluarga raja. Raja sangat mengasihi perdana menterinya itu. Sampai suatu ketika sang raja sedang asik menikmati keindahan taman istananya, tiba-tiba raja berteriak kesakitan. Ternyata jari telunjuk sang raja sobek tergores duri bunga mawar yang tajam. Sang perdana menteri yang saat itu berada tak jauh dari raja, langsung cepat-cepat menghampiri sang raja dan berkata, "Oh, syukur, puji Tuhan," kata sang perdana menteri. Mendengar perkataan sang perdana menteri, murkalah sang raja dan ia berkata, "Aku ini lagi sakit, lagi luka kena duri. Kamu malah bersyukur." Raja memanggil dan menyuruh pengawal untuk menangkap perdana menteri dan memasukkannya ke dalam penjara. Saat itu juga ditangkaplah sang perdana menteri dan dimasukkan ke dalam penjara. Raja betul-betul marah dan kesal dengan orang kepercayaannya itu. Beberapa hari kemudian, pergi berburulah raja. Kali ini sang raja hanya ditemani pengawal-pengawal kerajaan. Sang perdana menteri yang biasanya ada di dekatnya, kini mendekam di dalam penjara. Ketika sedang asik berburu mengejar hewan buruannya,
Tanpa disadari sang raja, dia kini terlepas dari pengawalan. Di tengah hutan, raja kini sendirian. Sang raja mulai tersesat dan dia berusaha memanggil pengawal-pengawalnya, tetapi sayang tidak ada balasan dan akhirnya raja bertemu dengan orang-orang suku terasing primitif yang tinggal di dalam hutan. Raja ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan untuk dewa mereka. Sebelum akan dibakar, muncullah sang kepala suku untuk memeriksa korbannya itu. Diperiksa mulai dari rambut sampai ujung kaki, namun baru diperiksa sampai tangan, sang kepala suku terkejut dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Sang kepala suku akhirnya menyuruh membebaskan si korban. Sang raja tidak jadi dijadikan korban karena kepala suku menilai tidak layak karena ada cacat, ada luka di tangannya. Korban untuk dewa mereka harus bersih, tidak boleh ada luka. Betapa bersyukurnya sang raja. Puji Tuhan, kata sang raja. Raja lalu diantar pulang oleh orang-orang suku primitif. Sesampai di istana, raja langsung berlari ke penjara menemui sahabat terbaiknya itu. Tanpa banyak bicara, sang raja memeluk sang perdana menteri yang tampak kebingungan dengan sikap rajanya itu. Raja akhirnya meminta maaf. Sambil menangis, raja menceritakan apa yang barusan ia alami. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu baik, kata sang perdana menteri. Saudara yang terkasih, bersyukurlah selalu dalam segala keadaan, karena memang Tuhan itu baik dan tidak pernah terlambat menolong kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita memandang ke dalam hidup kita, seringkali kita menemui momen-momen sukacita dan juga cobaan yang menguji iman dan ketabahan kita. Namun, dalam surat kepada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memiliki sikap yang sama-sama penting, mengucap syukur dalam segala hal. Ini bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika kita dihadapkan dengan tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Mengapa Allah menginginkan kita untuk bersyukur dalam segala hal? Bukankah lebih mudah untuk bersyukur ketika segala sesuatunya berjalan lancar? Tetapi Allah melalui Kristus Yesus mengajarkan kepada kita pelajaran yang dalam tentang karakter dan rencananya. Pertama-tama, bersyukur dalam segala hal mengingatkan kita bahwa Allah adalah penguasa atas semua situasi. Ketika kita bersyukur dalam kesulitan, kita mengakui bahwa Allah memiliki kuasa untuk mengarahkan jalan hidup kita, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya tidak menyenangkan. Dalam penderitaan, kita dapat belajar untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Kedua, bersyukur dalam segala hal membentuk karakter kita. Sikap bersyukur membantu kita untuk mengatasi sifat egois dan keluh kesah yang bisa muncul ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kita belajar bersyukur, kita melatih diri kita untuk melihat kebaikan dan anugerah Allah dalam setiap aspek hidup kita. Yang ketiga, bersyukur dalam segala hal mengarahkan pandangan kita pada tujuan akhir kita di dalam Kristus Yesus. Kita tidak hanya hidup untuk kesenangan sementara di dunia ini, tetapi kita memandang ke arah kehidupan yang kekal di hadapan Allah. Dalam segala hal, baik sukacita maupun penderitaan, kita mengalami transformasi rohani yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Dalam segala hal, kita dipanggil untuk mengucap syukur, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam kesehatan maupun sakit, dalam kegembiraan maupun penderitaan. Allah mengajak kita untuk bersyukur.
Mengucap syukur adalah ungkapan hati yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang baik dan setia, bahkan dalam momen-momen sulit. Jadi saudaraku, saat kita berhadapan dengan tantangan hidup, ingatlah firman-firman Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mari kita pelajari untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Dalam sikap bersyukur kita dapat menemukan kedamaian, harapan, dan kekuatan yang datang dari Dia yang telah mengasihi kita dengan sempurna. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu yang kami miliki untuk merenungkan firman-Mu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kepada kami arti sejati dari bersyukur dalam segala hal. Kami mohon agar Engkau memimpin kami untuk selalu mengarahkan hati kami kepadamu dalam sukacita maupun kesulitan. Berikanlah kami kemampuan untuk selalu mengucap syukur, mengakui kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Berkatilah firman ini bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengambil hikmat dan pengertian dari pesan-Mu, dan kami mohon supaya Engkau memberi kami kekuatan untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Jadikanlah kami saksi yang setia akan kasih dan kemurahan-Mu melalui sikap bersyukur kami. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kasih untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang melimpah kepada tanah air kami. Kami mohon agar Engkau terus melindungi, memberkati, dan memberikan hikmat kepada para pemimpin dan rakyat Indonesia. Engkau yang Maha Bijaksana, kami mohon agar Engkau memberikan panduan dan pengertian kepada para pemimpin kami dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi negara ini. Berikanlah mereka ketulusan hati untuk bekerja demi kesejahteraan dan kemajuan bersama. Kami juga mohon ya Bapa, agar Engkau melindungi dan memberikan kekuatan kepada rakyat Indonesia. Limpahkanlah perdamaian di seluruh negeri ini. Berkati mereka yang sedang berjuang dalam berbagai bidang untuk kebaikan bersama. Dalam keragaman dan persatuan kami ya Bapa, kami mohon agar Engkau menguatkan semangat gotong royong dan kebersamaan di antara kami, dan jadikanlah Indonesia sebagai tempat yang aman, damai, dan sejahtera bagi semua warganya. Semua ini kami mohon dan sampaikan dalam nama yang penuh kasih, yaitu nama Yesus Kristus. Amin.